Ini ujian bagi orang-orang yang ada di sekitarnya yang dewasa. Jangan dimarah, karena ini pasti izin Allah. Tinggal ditenangkan, ya. Kalau dibiarkan mungkin kurang bisa khusyuk yang lainnya. La kabirata ma'al istighfar, tidak ada artinya dosa yang besar kalau dihadapi dengan tobat yang sungguh-sungguh. Dan tidak adalah sogirata ma'al isrol, tidak dianggap dosa yang kecil kalau terus-menerus. Kemarin dalam sebuah ceramah mengatakan seorang penanya, saya kalau di pengajian enak, tenang, rasanya mantap. Tapi kalau saya sudah pacaran, tiba-tiba saya jadi tidak tenang. Padahal saya pacaran hanya dosa kecil, begitu. Disebutnya hanya. Nah, dari sini saja sudah ketahuan, ya, bahwa menganggap remeh dosa kecil akan berulang itu dosa kecil. Dan dosa kecil yang berulang bisa jadi dosa besar. Hadirin sekalian, tidak ada yang luput, ya. Kalau setiap dosa yang kita lakukan, misalkan dosa kecil mengeluarkan belatung, satu, sering melakukan dosa kecil, kira-kira seperti apa diri kita, kan? Kalau setiap pikiran kotor mengeluarkan belatung di kepala kita. Kalau dosa besar, lele, oh dosa sedang, nah, kurang menarik lele. Ular, menjijikan kita ini. Dosa kecil yang terus menerus sama dengan penuh belatung diri kita ini, ya kan? Benar? Jadi sebaiknya hindari dosa sekecil apapun. Kalau tergelincir segera istighfar. Bagaimana kalau kita tidak segera tobat? Nah, kalau Allah sayang kepada kita, nanti Allah akan mengingatkan kita dengan berbagai kejadian. Dompet hilanglah, sakit, di PHK, uang habis. Pokoknya kalau kita disayang Allah, kita akan diingatkan dengan berbagai kepahitan sebagai jalan kafarahnya. Jadi kalau kita sering ditimpa pedih, sakit, nelangsa, itu ciri-ciri sedang difasilitasi untuk bersih. Kalau kita fokus kepada tobat, cepat hilangnya. Tapi kalau tidak fokus kepada tobat, lama sakitnya. Kayak orang anak kecil dimandikan, sambil dimandikan ikut bersih-bersih, pasti cepat bersihnya, ya. Tapi kalau sedang dimandikan orang tua, lari sana, lari sini, malah main pasir lagi, ini bisa berhari-hari dimandikannya. Maka kalau ada kesulitan, kepahitan, tidak usah banyak pikiran, tobat saja. Seperti Nabi Yunus, 3 kegelapan, gelapnya malam, gelapnya laut, gelapnya perut ikan. Apa di dalam perut ikan Nabi Yunus menyalahkan umatnya? Dasar umat ngaco, bebal, dinasehatin, diajak ke sorga, enggak nurut, saya jadi sengsara. Enggak. Apakah Nabi Adam ketika diturunkan dari sorga menyalahkan iblis? Dasar si iblis, tukang tipu, saya nabinya ditipu. Tidak. Si Hawa lagi pakai ikut-ikutan, harusnya jadi istri tuh malah enggak. Yang dipikir mah cuma satu saja, Rabbana zolamna anfusana, ya Tuhan kami sudah zolim kepada diri kami sendiri. Kalau Nabi Yunus, subhanaka inni kuntu minadz zalimin, itu tuh
Kalau dalam kesulitan, kepahitan, karena dosa-dosa yang enggak kita akui, dosa-dosa yang enggak kita tobati, itu pasti neken, pasti neken, pasti neken. Daripada mikirin masalahnya, lebih baik pikirin dosa, tobat saja. Coba seperti Nabi Adam, tidak banyak pikiran selain minta ampunan Allah. Hasilnya naik derajatnya. Nabi Yunus 3 kegelapan, gelap perut ikan, gelap, lolos. Bukan mikirin jalan keluar, mikirin ampunan Allah. Makanya kalau saudara dalam kepahitan, kesulitan, kebanyakan mikir, nambah tuh. Tobat dulu. Pasti nanti bonus pertama apa? Kalau tobatnya benar, tenang. Bonus kedua apa? Warazaqahu min kedua apa? Jalan keluar. Wa min kulli doikin makhrajan. Hadiah yang ketiga, warazaqahu min haitsu la yatasib. Jadi jangan takut oleh masalah, jangan takut dan jangan sibuk memikirkan jalan keluar masalah. Jangan dulu, nggak akan kepikir. Kalau dosa masih banyak, nggak kelihatan. Tobat, tobat. Di perut ikan di laut itu tidak cari jalan keluar dari perut ikan. Tobat dulu. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ada caranya nanti. Sudah waktunya diterima oleh Allah. Ini tobatnya udah benar, udah remuk hatinya.